المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن آدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجايا غير منعكس عليك واجعل حسابي غير متعارض. يا رب بالمقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. على المحترم شمس النهار ولاحت أنجمون الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والأنصار من تابعوا هداه وتركوا بالأحد والزمام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمعلمينا لمشايخنا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المسجد والمؤسسين له، ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخنا الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan lalu kita sudah membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih di seputar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah ini mungkin yang terakhir yang dibahas di dalam persoalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab yang diikhtisar yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun. Faslun itu artinya pembahasan. Jadi ada bahsun, ada faslun. Kalau bahsun itu pembahasan, kalau faslun subbahasan. Jadi kalau bahasanya gitu. Subbahasan tentang fi wajhit tadriji ilal irsyad. Fi itu artinya adalah atau tentang. Kita artikan lebih tepat pembahasan tentang. Wajhit tadrij itu kalau kita artikan adalah metode pentahapan. Tadrij itu dari kata daraja, yudarriju tajrid. Wazannya itu fa'ala, yufa'ilu, taf'il. Kabbara, yukabbiru, takbir. Apalagi hammada, yuhammidu, tahmid. Sabbaha, yusabbihu, tasbih. Itu timbangannya sama. Fi wajhit tadrij, metode pentahapan. Ilal irsyad, ila itu artinya ke, al irsyad itu artinya memberikan petunjuk atau bimbingan. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yang lebih baik adalah pembahasan tentang metode pentahapan di dalam memberikan bimbingan. Maksudnya adalah di dalam memberikan satu bimbingan keagamaan kepada seseorang itu enggak langsung sekaligus, tapi melalui tahapan-tahapan. Namanya tadrij atau tadarruj. Bahkan di dalam pembuatan hukum juga itu ada pentahapan. Enggak bisa langsung. Kenapa? Melihat kondisi dan keadaan orang tersebut. Dulu orang-orang Arab itu kalau melakukan pesta pasti disertai dengan minum khamar sebelum Islam datang. Maka menghabiskan, memberantas persoalan khamar enggak langsung diberantas sekaligus. Kenapa? Orang pasti akan menjauhi Islam. Maka di situ ada pentahapan penetapan hukum. Yang pertama disebutkan di dalam pentahapan itu persoalan khamar ada kebaikan, ada keburukan. Jadi diinformasikan khamar itu ada baik, ada buruknya tuh tahap awal. Tapi lalu ditegaskan Al-Quran, tetapi wa ismuhuma akbaru min nafihima. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Orang yang menggunakan pikiran sudah bisa menyimpulkan khamar ini pasti nggak bagus, tapi belum dilarang. Yang kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat sedang dalam keadaan mabuk. Berarti belum ada pelarangan mutlak. Artinya kalau ente melaksanakan salat jangan setelah mabuk-mabukan. Nanti baca Qur'annya bisa berantakan. Makanya nanti ada bacaan yang berulang-ulang, bahkan salah. Qul ya ayyuhal kafirun. Dibaca a'budu ma ta'budun. Salah enggak tuh? Laknya hilang. Kenapa? Orang mabuk apalagi suruh jadi imam, repot Pak. Orang mabuk suruh jadi imam. Baca sendiri aja bisa berantakan. Kenapa? Karena orang mabuk tuh pikirannya tertutup. Nah, kemudian
baru setelah ada pentahapan dilarang mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Dilarang. Yang namanya khamr dan kawan-kawannya itu rijsun, najis. Kalau najis jangan deketin. Inti kalau ada kotoran kambing misalnya atau kotoran sapi dideketin atau dijauhin. Jauhin, kalau yang deketin goblok itu. Kecuali orang yang mau ambil tai itu untuk pupuk lain. Tapi secara umum pasti dijauhi. Rijsun, najis min amali setan. Bukan cuma najis, tapi ini adalah perbuatannya setan. Perbuatan setan apa? Perbuatan setan itu ngajak kemungkaran. Maka orang yang mabuk itu pasti akan diikuti dengan perbuatan lain yang buruk. Pasti. Dan itu sudah jadi satu fakta yang tidak bisa ditinggalkan. Maka pentahapan di dalam penetapan hukum itu bagian dari syariat Islam. Nah, di sini pentahapan dalam memberikan bimbingan keagamaan. Irsyad. Irsyad dari kata arsyada, yursyidu, irsyad. Orangnya mursyid. Orang yang diberikan petunjuk, mursyad. Itu bahasa Arab. Wa'lam, wawunya wawu istinaf, wawu ibtida di awal kalimat, enggak perlu diartikan. Wa'lam, i'lam, fi'il amr. Tandanya apa tandanya itu? Sukun tuh. Wa'lam, ketahuilah. Artinya orang yang diajak itu satu orang. Wa'lam, ketahuilah. Anna ini adalah harfu taukid, huruf yang di dalamnya ada penekanan di dalam satu kalimat. Wa'lam anna, kalau ada anna harus fathah. Anna sobiya, bahwa anak kecil, sobi, jamaknya sibyan, anak kecil. Fi awwali nusyawihi, di awali, masa awal, nusyu'ihi, pertumbuhannya dari kata nasya'a. Nasya'a, yansya'u, nusyu' atau nas'atun, itu artinya tumbuh. Pada awal pertumbuhannya itu musta'idun, istidad. Apa istidad? Persiapan. Musta'id, siap. Hal anta musta'id? Apakah kamu siap? Ana musta'id ya Ustaz, saya siap. Musta'id, ista'adda, yasta'iddu, istidad. Maka di dalam kelas itu ada tuh istidad, ya kan? Siap. Apa lagi? Yaman, diri, ya kan? Ada nggak? Ruri itu orang pesantren, saya kan nggak pernah pesantren. Terus musta'idun, siap. Li qabulil haqqi, untuk menerima al-haq, yaitu ajaran-ajaran yang benar. Artinya anak kecil pun siap menerima pelajaran. Maka sama anak kecil jangan dianggap seperti kayaknya dia nggak ngerti apa-apa. Jangan, Pak. Makanya mengajarkan ilmu agama itu dari semenjak kecil. Ada tuh syairnya tuh. Ta'allum fi sigar kan naqsi alal hajar. Belajar di masih kecil seperti mengukir di atas batu, nggak hilang. Kan ada lagu kasidahnya tuh. Apa lagunya? Oh iya. Ada lagunya kasidah tuh. Saya lupa itu. Artinya anak kecil itu dia siap menerima pelajaran. Maka dari masih kecil diajarin tuh. Jangan dipelok-pelokin kalau ngomong sama dia. Kita kan kalau ngomong anak kecil di R itu kita ganti jadi L. Ya kan? Apa tuh? Biasanya gimana kalau ngomong anak kecil? Gimana? Ular melingkar. Jadi diajarin yang buruk, ya susah. Ajarin yang benar. Ular melingkar di pagar. R-nya dikasih tahu tuh supaya dia bisa belajar betul. Jangan dipelok-pelokin. Apalagi dicadel-cadelin. Termasuk ilmu agama, ajarkan dia. Kenapa? Musta'idun liqabulil haq.
karena dia siap menerima. Apalagi anak kecil gampang ngerekamnya, karena rekamannya masih kosong, gampang direkam. Kalau kita udah terlalu banyak rekamannya Pak, direkam satu keluar lagi, karena udah terlalu banyak rekaman. Min ghairi burhanin, tetapi anak kecil itu kalau nerima ajaran-ajaran tentang Islam min ghairi burhanin, artinya nggak perlu pakai bukti, nggak usah ente ajarkan dalilnya. Nah, sholat dalilnya adalah aqimus sholat wa atuz zakat. Anak kecil langsung ajarin ini caranya gini nih, ente harus sholat. Makanya Nabi suruh muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat sementara mereka usianya 7 tahun. 7 tahun ini udah balik belum? Belum. Jadi dari masih kecil diajarkan tuh. Wadribuhu di asrin. Kalau dia umur 10 tahun tapi dia tidak sholat juga, pukul. Maksudnya pukulnya li ta'dib, bukan dengan kekerasan. Yang dipukul adalah bagian pantat, jangan bagian kepala. Karena kalau kepala dipukul akan mempengaruhi empos. Bagian pantatnya yang dipukul. Untuk ta'dib pelajaran. Bi fitratillahi ta'ala. Kenapa? Sesuai dengan fitrah. Karena fitrahnya seperti itu. Maka anak kecil itu kalau kita ajarin nggak perlu pakai dalil filsafat. Dalil filsafat tentang keberadaan Tuhan, dalil filsafat. Pusing dia, Pak. Karena memang bukan dunianya. Tapi fitrah dia menerima kebenaran itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan seorang anak itu dilahirkan dalam fitrah. Fitrah itu bersih. Kalau bersih itu gampang diisi, gampang diajari. Makanya dari semenjak kecil harus sudah ditanamkan ilmu-ilmu agama, terutama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diajarkan ilmu-ilmu lain, tapi ajarkan tentang tauhid. Ajarkan tentang persoalan ibadah, terutama sholat diajarin dan dibiasakan. Pembiasaan itu menjadi penting bagi seorang anak. Karena dia anak yang siap menerima kebenaran dan karena usianya belum bisa mencerna dalil-dalil atau bukti-bukti karena fitrahnya masih kecil, maka yulqi ilaihi tarjamatal aqidati, maka hendaklah yulqi ilaihi, dia mengajarkan kepada anak kecil itu, hak di sini larinya ke asobi. Apa yang diajarkan? Tarjamatal aqidati. Dibacanya tarjamatal aqidati, yaitu maf'ulun bih, kedudukannya sebagai mudhaf. Al aqidati mudhafun ilaih. Kalau kita sebutin nahunya dikit-dikit lah biar ngerti. Jadi belajar bahasa Arab nahunya nggak perlu banyak. Itu aja terulang, itu yang dipelajari. Tarjamatal aqidah, kata tarjama dalam bahasa Arab artinya banyak. Tarjama itu bisa artinya penerjemahan. Tarjama bisa artinya biografi. Tarjama itu al ulama, biografi para ulama. Tapi di sini yang disebut dengan tarjamatul aqidah artinya uraian ringkas atau sesuatu yang membahas pokok-pokok keyakinan aja. Jadi anak kecil itu yang diajarkan adalah akidah yang ringkas. Makanya anak-anak kecil diajarkan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, kan ada kan? Ajarin tuh, Allah ada, nggak usah ente pakai dalilnya. Argumen filsafat nggak usah. Allah ada ya ada. Wujud, qidam, adanya udah dari dulu, nggak usah diajarkan seperti kita belajar. Kenapa? Karena fitrahnya belum bisa mencerna. Kalau ente ajarkan, pasti dia akan pusing, pasti dia nggak mau belajar, ngambek dia. Kenapa? Gua nggak bisa paham yang diajarin itu. Kenapa? Memang belum bisa. Maka kata Imam Al-Ghazali, ajarkan
akidah yang pokok aja, yaitu Allah wujud, Allah mendengar, dan seterusnya. Ini disebut dengan sifat 20. Ajarkan tentang persoalan Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad? Rasul terakhir, punya 4 sifat tuh. Apa sifatnya? Fatona. Kita kan pernah belajar tuh Siddiq. Dan informasikan ke dia, ajarkan yang jelas-jelas aja. Itu cara yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Hatta yahfadha, sampai dia hafal. Orang kalau diulang-ulang hafal enggak? Hafal tuh, diulang-ulang. Anda baca Al-Fatihah. Kenapa baca Al-Fatihah jarang yang salah? Ada enggak pernah dengar imam baca Al-Fatihah salah? Kecuali imamnya baru bangun tidur, disuruh jadi imam, bisa pak salah. Tapi kalau normal enggak ada yang salah. Mungkin yang salah itu mungkin terkait dengan hurufnya. Tapi kalau hafalnya, hafal enggak tuh? Hafal tuh. Kenapa? Tiap hari diulang. Berapa kali ente ulang tuh Al-Fatihah? Berapa kali? 17 kali minimal. Belum kalau ente tahlilan. Mimpin tahlil dari pagi sampai malam. Berapa tuh? Duitnya banyak juga tuh. Kalau 200.000 kali berapa kali itu? Lumayan itu. Makanya orang pegawai tahlil enak tuh. Doain supaya orang banyak mati katanya. Supaya di tahlilan. Aman itu. Praktisi tahlil. Itu baca Fatihah. Belum sholat sunnah, macam-macam tuh. Kalau itu bisa 50 kali kita baca Fatihah. Kalau 50 kali kita baca terus, hafal kita. Hafal. Karena hafal maka termasuk di dalam, terpati dalam hati. Begitu diajarkan kepada anak kecil, akidah yang pokok saja sampai dia hafal. Fala yazalu yafhamu ba'da dzalika syai'an fa syai'an. La yazalu itu artinya senantiasa, terus-menerus, tetap dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita artikan la yazalu yafhamu ba'da dzalika, maksudnya adalah setelah itu ba'da dzalika dia akan terus-menerus secara bertahap, sedikit demi sedikit akan memahaminya. Itu maksudnya. La yazalu yafhamu ba'da dzalika syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit, nanti lama-lama dia paham. Wa yatarassahu, dan meresap. Yatarassahu itu artinya meresap. Meresap di mana? Fi batinihi, di dalam hatinya. Di dalam relung hatinya. Itu akan meresap. Jadi diajarkan yang pokok saja sampai dia hafal, nanti sedikit demi sedikit setelah itu dia akan memahaminya. Sampai merembes, meresap di dalam hatinya. Fala yahtaju ila, dengan demikian, fa ini artinya maka atau dengan demikian, la tidak, yahtaju butuh, ila kepada ayyas butadzalika bil barahin, atau ayyus bitadzalika bil barahin. Artinya dia tidak perlu membutuhkan, tidak perlu membuktikan semua itu dengan barahin. Barahin itu jamak dari burhan. Burhan itu artinya argumen yang panjang. Jadi nggak perlu pakai argumen, nggak perlu kita belajar seperti kita ini yang dewasa, belajar tentang keberadaan Allah harus dengan argumen-argumen, Pak. Supaya meyakinkan kita, supaya ada ketenangan dalam hati kita. Nabi Ibrahim aja minta dibuktikan oleh Allah. Apa? Di dalam Al-Quran itu ayat 260, kalau tidak salah, itu ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang sama Allah, "Arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Apa kata Allah? Apakah engkau enggak percaya, wahai Ibrahim, kalau saya bisa menghidupkan orang mati? Kata Allah. Bala, saya percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna
qalbi, supaya hati saya tenang. Maksudnya apa? Kalau diberikan bukti dan argumen, hati tenang. Kalau orang tanya, saya bisa jawab dengan argumen itu. Maksudnya. Maka kita perlu seperti Nabi Ibrahim, harus pakai argumen. Lalu Allah perintahkan, ya Ibrahim, ambil 4 ekor burung. Ya, dalam Al-Quran ada kan? Kemudian kau cincang-cincang tuh burung, badannya terbelah 2, taruh di sana, taruh di sana, taruh di gunung-gunung sana itu. Setelah itu kau panggil dia, fasurhunna ilaika. Kali kemudian mereka burung itu pas kau panggil, pasti dia akan bersatu, daging-dagingnya datang kepada engkau. Bagi Allah menghidupkan orang mati tidak sulit, kecil bagi Allah. Tetapi Nabi Ibrahim dengan bukti dan argumen ini, Nabi Ibrahim menjadi yakin. Kita kalau belajar tauhid harus dengan argumen, karena udah dewasa. Tapi anak kecil la yahtaju ila ayyus bitadzalika bil barahin. Dia enggak butuh membuktikan itu dengan apa? Barahin, yaitu argumen. Bisa dipahami Pak ya? Karena belajar tauhid itu memang harus pakai akal, harus pakai logikanya bermain kuat. Summa, kemudian la yakhudu, tidak. Yakhudu maksudnya tenggelam. Siapa? Al-aqilu, orang yang berakal. Orang yang berakal itu maksudnya jangan sampai tenggelam. Maksudnya mendalami fi talabil barahini, dalam mencari dalil-dalil atau argumen-argumen yang berlebihan. Jadi kalau sudah ada argumen satu sudah cukup, nggak usah lagi dicari argumen-argumen sampai kemudian dia sendiri bingung. Illa biqadril haja, kecuali kalau dibutuhkan, sebatas kebutuhan. Nanti kita akan jelaskan. Wal hajatu fihi, yang dimaksud dengan kebutuhan di sini adalah ayyaridalahu iskalun, ia menghadapi suatu kesulitan atau kesulitan menghadapi dia. Maksudnya di dalam persoalan tauhid itu dia mengalami kesulitan untuk menjelaskan, atau ada keraguan terhadap satu persoalan. Fayatasadda lima yuziluhu, lalu kemudian ia berusaha mencari. Yatasadda itu artinya dia berusaha mencari. Mencari apa? Lima yuziluhu, mencari sesuatu penjelasan yang bisa menghilangkan keraguan tersebut. Kenapa kita nggak perlu mencari dalil yang berlebihan terkait dengan persoalan kalam? Nanti kita jelaskan tentang ilmu kalam. Karena persoalan ini, perdebatan itu banyak di ilmu kalam. Misalnya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Itu sulit Pak Anda mencernanya. Itu dipelajari dalam ilmu kalam. Allah bersemayam di atas arsy. Semayamnya seperti apa? Sulit. Maka muncullah pikiran-pikiran kalam. Ada yang mengatakan bersemayam dalam pengertian hakikat, ada yang mengatakan itu majaz, kias, macam-macam. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan enggak? Itu perdebatan dalam ilmu kalam. Nah, orang berakal, kata Imam Al-Ghazali, jangan terlalu tenggelam mendalami persoalan itu, kecuali kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan silakan, tapi kalau nggak dibutuhkan jangan. Kenapa? Bisa membuat ente bingung. Karena ente bingung, akhirnya ente menjadi ragu terhadap Islam. Itu kata Imam Al-Ghazali. Lebih kepada aspek kehati-hatian. Kenapa? Karena tujuan dalil itu adalah dalil itu dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan. Jadi bukan untuk memperbanyak perdebatan. Maka nggak usah terlalu banyak berdebat, Pak. Berdebatan itu penting kalau kita mencari kebenaran. Tapi kalau berdebat dalam persoalan-persoalan seperti itu nggak pernah selesai.
Jadi berantem. Ini ada kopi, berdebat dia nggak suka, lempar aja kopinya. Marah gak tuh? Marah, berantem jadinya tuh, karena perdebatan itu tuh. Makanya yang nggak penting nggak usah di perdebatan. Dalil itu dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan. Nah, misalnya saya beri contoh. Ente yakin nggak matahari itu terbit? Terbit dari sebelah mana? Timur. Tenggelam di sebelah barat. Ente ada di dalam rumah nih. Ada jendelanya, nggak ada apa tuh? Tirai, tabir. Kalau bahasa orang Betawi apa sih namanya? Hordeng. Nggak ada hordeng tuh. Lalu kemudian di luar itu terang. Di situ ada informasi berarti matahari bersinar. Kira-kira untuk membuktikan matahari itu ada, perlu nggak belajar ilmu astronomi? Hanya persoalan itu. Nggak perlu, Pak. Karena udah ketahuan ada sinar matahari di situ, berarti ada matahari terbit. Kita ingin buktikan kalau matahari terbit, belajar ilmu astronomi. Jauh banget, Pak. Itu yang dimaksud, jangan terlalu berlebihan mendalami sesuatu. Kalau udah ada dalil mengatakan matahari terbit dengan cahaya lampu, selesai. Maksudnya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Seperti belajar tentang ilmu kalam, kalau udah ada dalil yang itu menghilangkan keraguan kita, selesai. Enggak usah sampai mendalami sedetail-detailnya sehingga kita bingung. Karena kita bingung, akhirnya ragu dengan Islam. Kalau ragu dengan Islam, akhirnya kita imannya kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan kebutuhan ini adalah terkait dengan persoalan kalau ada keraguan, baru kita belajar mendalami. Kalau udah jelas, itu nggak usah lagi, itu maksudnya. Misalnya saya beri contohnya yang sederhana aja. Anak semenjak kecil kan udah diberitahu sama orang tuanya, sama gurunya, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil perlu nggak dikasih dalil? Nggak usah. Bilang ini yang ciptain Allah, selesai. Satu hari dia bertanya, anak kecil bertanya nih. Ada anak kecil yang memang kritis. Ada anak kecil yang bebel. Artinya ya yang namanya belajar nggak terlalu senang. Tapi ada yang kritis, dia tanya, alam ini diciptakan oleh Allah. Siapa yang ciptain Allah? Ada yang gitu anak kecil. Tuh, kenapa? Karena anak kecil dengan pikirnya mengatakan segala sesuatu berarti ada penciptanya. Maka disitulah kita perlu menjelaskan dengan dalil dan bukti supaya anak kecil itu pikirannya hilang tentang keraguan itu. Itu maksudnya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan itu nggak usah itu jelasin. Nggak usah dijelasin. Misalnya ente jelaskan Allah menciptakan alam semesta, ente angkat pertanyaan, siapa yang ciptakan Allah? Nah, tambah pusing kan. Tapi kalau anak itu yang bertanya, baru dijelaskan. Itu namanya biqadril hajah. Dengan terbatas kalau itu dibutuhkan, maka ente jelasin dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh anak kecil. Dan kadang-kala sulit juga kita jelasinnya, Pak. Kalau Allah menciptakan alam semesta dan hukum itu ada sebab akibat, berarti ada yang menciptakan Allah. Maka harus dijawab pertanyaan itu sehingga kemudian anak itu tidak lagi ragu terhadap imannya. Itu terkait dengan paragraf pertama. Wa amma, adapun al-khawdu fi ilmil kalami, mendalami ilmu kalam. Nah, ini ilmu kalam nih. Wa ala sabilil ibtidai, dan perdebatan teologis awal, pamasaluhu, perumpamaannya itu
seperti apa? Ka ilqa'ir rajuli nafsihi fil bahri, atau ka ilqa'ir rajuli nafsahu fil bahri liyasbaha. Jadi orang yang mendalami ilmu kalam dan perdebatan-perdebatan awal dalam ilmu kalam sejak awal dia pelajari itu, Pak, maka hal itu kata Imam Al-Ghazali, pamasaluhu, perumpamaan orang yang mendalam itu seperti apa? Ka ilqa'ir rajuli, seperti seseorang melemparkan nafsahu, dirinya, fil bahri, di lautan. Untuk apa? Liyasbaha, untuk berenang. Jadi orang nih belajar ilmu kalam dan belajar perdebatan-perdebatan dalam ilmu kalam. Nanti saya jelaskan ilmu kalam itu apa. Itu seperti kita lempar diri kita nyemplung ke lautan, kita nggak bisa berenang. Dia sebab untuk berenang kita nggak bisa berenang. Apa yang terjadi? Tenggelam. Kalau tenggelam, mati dia. Maka kata Imam Al-Ghazali, dikhawatirkan fa'innahu, maka rubbama, boleh jadi kalau dia belajar ilmu kalam, la yaslamu i'tiqaduhu indal isgha'i ila syabahi. Boleh jadi kata Imam Al-Ghazali, keyakinannya itu tidak selamat tuh, Pak. Ketika dia mendengar al-isgha'u ila, itu mendengar. Mendengar apa? Asyabahi, yaitu yang subhat. Misalnya terkait dengan persoalan apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Belajar tentang persoalan itu, Pak, itu bisa membuat akidah kita bisa menjadi tidak selamat kalau kita nggak mengetahui, memahami betul. Kata orang Mu'tazilah misalnya, Allah mendengar dengan zatnya. Mu'tazilah nih. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah mendengar dengan sifatnya. Pusing nggak, Pak? Pusing nggak? Pak Bejo, bingung nggak? Bingung. Maksudnya apa? Allah mendengar dengan zatnya dan Allah mendengar dengan sifatnya. Nanti akibatnya itu terkait dengan ucapan Allah. Apakah Allah berkata dengan sifatnya atau Allah berkata dengan zatnya? Kalau Allah berkata dengan sifatnya, maka sifat itu melekat pada Allah. Karena nggak mungkin dipisahkan antara matahari dengan sinarnya. Bisa nggak dipisahkan matahari dengan sinarnya? Nggak bisa. Maka kalau bicara matahari plus dengan sinarnya, tapi apakah dia bersatu? Tidak. Tapi nggak bisa dipisah. Tuh maksudnya. Allah punya sifat berbicara. Bicaranya Allah nanti akan munculkan dengan disebut dengan kalamullah. Kalamullah itu apa? Kalamullah itu perkataan Allah, firman Allah, misalnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Maka karena dia kalamullah, perkataan Allah, dan melekat pada Allah, maka disebut dengan qadim. Oh, pusing nggak, Pak? Pusing nggak? Pusing, nggak usah dijelasin. Karena apa? Bisa membuat akidah tidak selamat. Kalau kita ingin belajar juga betul, benar-benar belajar. Supaya jangan sampai membuat keraguan. Tapi kalau setengah-setengah, tinggalin aja. Kata Imam Al-Ghazali, fa innahu rubbama, boleh jadi la yaslamu, tidak selamat, i'tiqaduhu, keyakinannya, indal isghoi ila, ketika dia mendengar yang subhat, yaitu yang rancu-rancu. Apa itu ilmu kalam? Jadi ilmu kalam itu, Pak, ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang akidah Islam dengan menggunakan dalil-dalil rasional akal. Misalnya yang dibahas tentang Allah ada, mana buktinya? Sifat-sifat, Allah punya sifat. Sifat-sifatnya apa? Melekat atau tidak melekat? Hari akhir, soal takdir aja kita bingung membahas. Dan lain sebagainya, itu dibahas dalam ilmu kalam. Kenapa disebut dengan kalam?
Karena yang pertama kali perdebatan terbesar dalam awal sejarah Islam tentang kalamullah, yaitu firman Allah. Apakah kalamullah itu makhluk atau bukan makhluk? Maka dari kata itulah diambil ilmu kalam. Maka muncullah aliran-aliran dalam ilmu kalam. Ada aliran Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah nanti akan muncul orang yang keluar dari aliran Mu'tazilah, namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kemudian mendirikan aliran kalam namanya Asy'ariyah kita. Nanti akan muncul Abu Mansur Al-Maturidi, namanya Maturidiyah, dan banyak aliran-aliran dalam kalam. Kalau kita ingin bahas, ada namanya kitab Al-Firaq Al-Kalamiyah. Dulu saya pernah belajar aliran-aliran kalam. Tapi saya mengharapkan sih nggak usah belajar, nanti jadi murtad semua, Pak. Terutama Pak Bejo, jangan Pak. Pak Bejo nanti bisa kawin lagi deh pas belajar. Nah, itu terkait dengan persoalan ilmu kalam. Saya berikan satu contoh, Pak. Coba Bapak bayangkan, orang awam nggak bisa berenang, tiba-tiba lompat ke laut lepas. Apa yang terjadi? Tenggelam. Itu bagi orang biasa. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, nah, ya, yang bagi ayyakuna finnasi, tetapi harus ada finnasi di dalam kelompok manusia itu siapa? Man yaqumu bihi, orang yang bisa membantah nih. Idza massatil hajatu ilai, maksudnya ada orang yang membahas tentang ilmu kalam, idza massatil hajatu ilaihi, apabila dibutuhkan harus ada, Pak. Karena kita menghadapi orang-orang yang menggunakan logika. Menghadapi orang-orang Kristen terkait dengan perdebatan dengan orang-orang non-muslim, itu perlu logika-logika tuh. Apa tujuannya? Fi daf'il mubtadi'i au izalati syubhati. Tujuannya adalah untuk menolak, membantah pikiran yang menyimpang. Mubtadi, orang yang membuat pikiran-pikiran bid'ah menyimpang. Au izalati syubhati, atau menghilangkan kerancuan dan keraguannya. Berarti di sini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, ada orang jangan terlalu tenggelam mempelajari ilmu kalam. Maksudnya orang awam jangan. Karena diibaratkan dia seperti orang yang belum bisa berenang, tapi sudah menceburkan dirinya ke lautan untuk berenang. Apa yang terjadi? Tenggelam. Bisa bunuh diri. Tapi ada orang yang berada di pantai, di pantai. Kalau di pantai itu di luar negeri, kalau nggak tahu di Indonesia, itu biasanya ada namanya petugas pantai. Ada nggak? Petugas pantai. Bapak pernah nonton film Baywatch? Sering. Itu kan ada penjaga pantai itu. Penjaga pantai atau disebut dengan tim SAR. Yang tujuannya apa? Tujuannya kontrol, melihat ada yang tenggelam nggak tuh? Ada nggak? Ada. Nah, tim SAR ini tujuannya nyelamatin orang yang tenggelam atau menolong orang yang terseret arus. Maka di dalam ilmu kalam ada yang harus belajar ilmu kalam untuk membantah pikiran-pikiran yang nyimpang. Jangan sama sekali nggak ada, tapi orang-orang tertentu. Itu maksudnya. Kalau kita orang-orang awam belajar ilmu kalam bisa kecemplung, nggak balik lagi, repot. Tapi bagi orang yang pikirannya bagus, ilmunya tinggi, maka perlu dia belajar ilmu kalam. Tujuannya apa? Yaitu untuk menangkal pemahaman keliru dan meluruskan keraguan masyarakat. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ahli kalam. Sempurna. Ahli kalam, dia ngerti itu. Makanya Al-Ghazali adalah orang yang disebut dengan penolong teologi Asy'ariyah. Al-Ghazali. Nanti ada juga Al-Juwaini, gurunya Al-Ghazali.
Tapi antara Al-Juwaini dengan Al-Ghazali, kata Al-Juwaini dia bilang sama Al-Ghazali, ente ya Ghazali sudah membunuh saya padahal saya masih hidup. Maksudnya apa? Ilmunya Al-Ghazali melampaui gurunya Al-Ghazali. Dan dia pandai dalam ilmu perdebatan. Nah, orang-orang seperti Al-Ghazali, Al-Baqilani itu di dalam teologi Asy'ari dan termasuk Imam Al-Juwaini itu penting ada untuk membantah pemahaman-pemahaman keliru dan meluruskan keraguan dalam masyarakat. Bisa dipahami Pak ya? Bisa ya? Oke. Yang berikutnya adalah terakhir nih, nggak sedikit nih. Kita habiskan faslun subbahasan. Jadi bedakan dengan babun. Kalau babun pembahasan. Kalau faslun bagian kecil dari bab, yaitu subbahasan. Apa pembahasan terakhir dalam kitab Mukhtasar terkait dengan akidah Ahlussunnah? Ma'nal islami huwal iz'anu wa taslimu wa ma'nal imani wa qabulul qalbi. Subbahasan berikutnya adalah tentang makna pengertian al-islami, Islam. Apa pengertian Islam? Huwal iz'anu wa taslim. Yang disebut dengan Islam, kata Al-Ghazali, itu adalah iz'an. Iz'an itu artinya patuh. Patuhnya itu muncul dari hati. Kalau ta'at itu bukan dari hati. Jadi ada ta'atu, ada iz'an. Maka disebut iz'an. Patuh hati, patuh jasad. Patuh hati, hati menerima apa yang diperintahkan Allah lalu diterjemahkan dalam tindakan, namanya iz'an. Tapi kalau taat hanya dalam bentuk mengimplementasikannya badan. Misalnya dia patuh, dia sholat. Tapi orang sholat, ada nggak sholatnya yang bukan karena Allah? Ada nggak? Ada, itu bukan iz'an. Ngerti ya? Tapi dia taat, mematuhi perintah Allah. Tapi di dalam ketaatan mematuhi perintah Allah, apakah di dalam hatinya ikhlas nggak karena Allah? Ngerti nggak? Itu namanya iz'an. Saya paham ya. Maka Islam itu adalah iz'an wa taslim. Dia patuh tunduk dari hatinya, wa taslim, dia serahkan dirinya kepada Allah. Maka orang muslim itu orang yang semua urusannya diserahin ke Allah. Maksudnya apa? Dia pasrahkan kepada Allah soal takdirnya, rezekinya, dia nggak komplain. Semua tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan iman adalah qabulul qalbi, menerima atau pembenaran melalui hati. Wah, sudah isya. Kita lanjut sedikit ya, supaya selesai jadi. Wallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala zakarahuma, menyebutkan keduanya itu antara iman dan Islam itu disebutkan fil Qur'ani marratan, disebutkan sekali fa'arada bihima syai'an wahidan. Yang dimaksud adalah satu yang sama. Islam dengan imannya satu. Ente kalau iman ya harus Islam, kalau Islam ya harus iman, jadi satu paket, nggak terpisah. Itu satu. Mana ayatnya? Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, kami keluarkan orang yang di dalamnya dari kelompok orang beriman. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin, dan kami tidak menemukan di dalamnya selain satu rumah dari orang-orang yang muslim. Berarti dari ayat ini kata Imam Al-Ghazali, Islam dan iman satu paket, nggak bisa dipisahkan. Itu kalau Islam harus iman, itu kalau iman harus Islam. Percaya sama Allah berarti harus menjalankan perintah Allah, satu paket. Itu kata Imam Al-Ghazali. Berarti ada yang kedua, ada wa dzakarahuma marratan, Allah menyebutkan antara iman dan Islam itu bi maknaini mukhtalifain, dengan dua makna yang berbeda. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam surat Al-Hujurat. Apa dalilnya?
Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Kata orang Arab Badui. Tapi dibantah oleh Allah. Qul, katakan, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu, tetapi katakan, aslamna. Kami baru Islam. Maksudnya apa? Az'antum walam tansarah bihi sudurkum walam tansyarih bihi sudurkum. Ente hanya patuh aja, tapi belum hati ini terbuka. Maksudnya apa? Ente puasa, tapi puasanya cuma puasa doang. Bukan puasa itu membuat ente seperti sholat membuat orang tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Ente puasa, tapi puasanya cuma nahan lapar dan haus, tapi tidak sampai di dalamnya menahan seluruh anggota badan dari melakukan yang buruk. Baru Islam. Kita ini baru Islam, Pak. Belum iman. Kenapa? Misalnya sholat kita cuma gugurin kewajiban, tapi bukan sholat kita membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang perbuatan sholatnya bisa mencegah dari keji dan munkar, maka sholatnya sholat khusyuk. Tapi kalau sholatnya belum mencegah dari keji dan munkar, sholatnya belum khusyuk. Kalau sholatnya sudah khusyuk, artinya Anda berhak dapat surga. Kalau sholatnya belum khusyuk, maka Anda harus istighfar, minta ampun kepada Allah, dan isi dengan amalan-amalan sunnah untuk menutupi yang wajib. Itu maksudnya. Makanya yang diinginkan oleh Allah kepada kita adalah jadikan iman dan Islam itu satu paket. Ente Muslim, tapi iman masuk di dalam hati kita. Semua amalan kita itu berangkat dari karena Allah, bersama Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita membahas tentang pembahasan terkait dengan fikih, tapi fikihnya dikemas dengan pendekatan sufistik, yaitu membahas tentang asrarut thahara, asrarus shalah, asrarus zakat, rahasia-rahasia yang ada di dalam ibadah-ibadah fikih. Dan ini jarang dibahas kecuali Imam Al-Ghazali. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afdal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.